Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang kena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Pada pagi ini, dalam kebaktian kita yang pertama ini, kita mau berdoa agar Tuhan memimpin kita melalui pujian, pembacaan firman, juga melalui firman Tuhan yang disampaikan, doa syafaat bersama-sama, dan pengucapan doa Bapa dan doa berkat, agar setiap kita mengalami kebahagiaan dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi ini dapat bersama-sama dengan semua umat Kristen, dengan jemaah-Mu yang percaya. Pada saat kami menyanyikan pujian, pada saat kami menyanyikan lagu penyembahan, Tuhan, kami mengangkatkan hati kami untuk mencari wajah Tuhan. Pada saat kami mendengar pembacaan firman Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan dikhotbahkan, jiwa dan iman kami diperkuatkan. Pada saat kami berdoa bersama-sama, ya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa orang yang benar, dan Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setiap kali kami melafazkan doa Bapa dan doa berkat, Engkau memberkati kami. Pimpin kami di dalam kebaktian kami pada pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kemuliaan
Pembacaan pertama diambil daripada Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayat 1 hingga 15. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 1 hingga 15. Ayat pertama, Paulus datang ke Derba dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunat dia kerana orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahawa bapanya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat yang diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, kerana Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba untuk masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari tempat untuk berangkat ke Makedonia. Kerana dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahawa Allah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, di kota pertama di bahagian Makedonia ini, suatu kota perantauan bagi orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar ke pintu luar gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah lama kami duga di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahawa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Injil Markus, pasal 9, ayat 2 hingga ke ayat 29. Markus, pasal 9, ayat 2 hingga ke ayat 29. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka.
dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekunyung-kunyung waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya,
sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyeritnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom dan salam sejahtera kepada semua jemaat Tuhan, terutamanya untuk jemaat Bahasa Malaysia Good Shepherd. Sekian 1 bulan kita tidak berbicara, tidak bersua muka. Dan saya pun tidak berbunyi selama 1 bulan ini. Namun saya akan kongsikan apa yang dilakukan sepanjang 1 bulan yang sunyi ini. Dan untuk memulakan khotbah pada pagi ini, saya ingin menyampaikan serangkap pantun untuk Anda semua. Duduk di rumah, jangan kesana kesini. Tengok dinding sambil makan roti. Doa dan ratapan kita pinta pada Ilahi. Untuk COVID-19 kita perangi. Mari berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau melindungi kami semua. Sehat sejahtera. Dan kami bersyukur karena Engkau tidak putus-putus berbicara kepada kami. Apakah perkara yang kami perlu lakukan pada masa kami berdiam sejenak ini. Dan kami mohon Bapa, melalui pembelajaran firman pada pagi ini, iman kami terus diperkuatkan. Keyakinan kami akan kebenaran firman Tuhan juga dinyatakan. Sehingga kami dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Pimpin kami, bicaralah pada kami. Bila kami membuka hati kami mau Engkau bersama kami dan meneguhkan kami. Dalam nama Yesus, amin. Pada minggu lalu kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus yang selalu diperingatkan pada kita sejak 2000 tahun lalu. Kita yakin, saya harap kita benar-benar yakin bahwa kita di pihak pemenang apabila Yesus bangkit daripada kematian, mengalahkan maut. Dan pada pagi ini kita mau melihat bagaimana Injil Markus menunjukkan kerajaan Yesus, di mana Yesus berbicara dalam konteks rencana pemulihan yang Tuhan letakkan, destinasikan melalui kematian Yesus dan kebangkitannya. Dan kita melihat dalam Markus pasal 9 ayat 2 hingga 29, 2 poin yang kita akan belajar bersama-sama, yaitu kemuliaan Yesus. Dari Markus 9, 2 hingga 13,
dan juga kekuasaan Yesus dari Markus 9 ayat 14 hingga 29 mengajar kita tentang implikasi kerajaan Yesus kepada kita. Poin yang pertama, kemuliaan Yesus. Dalam Markus 9 ayat 2 berbunyi demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Di dalam ayat 2 hingga 3 ini menjelaskan suatu peristiwa perubahan, transformasi, transfigurasi yang berlaku ke atas Yesus, di mana Yesus mengalami perubahan rupa. Wajahnya bertukar menjadi cerah. Malah pakaian yang dipakai juga mengalami perubahan. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 17, dia jelas mengatakan ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Hei, sekarang ini cukup panas kan? Kalau kita berpanas sekarang ini, punya panas. Ayat ini kata, wajah Yesus bercahaya seperti matahari. Terang kan? Jam sekarang ini sangat panas dan terang. Saudara, 3 murid Yesus bersama dengan Yesus, dibawa oleh Yesus untuk menyaksikan Raja Kemuliaan. 3 murid Yesus sangat beruntung karena mereka dapat melihat di depan mata mereka wajah Yesus berubah dan pakaiannya juga berubah, sehingga Markus menulis bahwa tidak ada manusia di dunia ini memiliki pakaian yang cukup terang, putih bersinar seperti terang. Kalau kamu ingat ada satu iklan di TV, Trojen, yang mereka anak beranak dalam bas itu. Tiba-tiba baju bapaknya bau busuk ikan kan, tak keluar itu sampah di baju, kemudian dipakai Trojen terus putih bersinar. Saya rasa kamu masih ingat lagi iklan begitu kan? Nah, iklan itu mengingatkan saya seperti ini. Pakaian Yesus berubah menjadi putih bersinar. Dan 3 murid ini menyaksikannya. Dan mereka menyaksikan penubuatan tentang Mesias yang diurapi, hamba yang menderita diisytiharkan. Walaupun kemudian akan menderita dan mati, sesuai di dalam Yesaya pasal 53. Di sini melalui 3 murid Yesus menyaksikan dan kemudian menulis di dalam Injil mengatakan bahwa benar-benar Yesus mengalami kemuliaan. Dan ini juga menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang sesungguhnya 100% Allah. Dan melalui peristiwa ini kita dapat melihat bahwa salib Yesus adalah mahkota Yesus sendiri. Nah, mengapa perkara ini perlu terjadi? Nah, walaupun 3 murid ini menyaksikan di depan mata mereka, namun pada berdekatan dengan semasa Yesus menderita, ditangkap, mereka mengalami iman yang goyah. Benar? Oke? Namun melalui peristiwa ini untuk mengajar murid-murid Yesus untuk tetap setia mengikuti Yesus. Yesus tahu bahwa mereka akan mengalami suatu kegoyahan di dalam hidup mereka nanti
apabila Yesus tidak bersama mereka. Oleh sebab itu Yesus membawa 3 murid ini supaya mereka mendapat keyakinan penuh bahwa Yesus adalah Mesias yang dituliskan, dinubuatkan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Oleh sebab itu melalui 3 murid ini, hari ini kita merasakan kita di pihak pemenang. Karena mereka ada saksi mata yang melihat kemuliaan Yesus dipermuliakan. Nah, hal yang kedua juga dalam Markus pasal 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara, perkataan dari langit ini, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara, coba cari dalam Alkitab. Pernahkah Anda dengar perkataan ini? "Inilah anak yang kukasihi" di dalam Alkitab sebelum kejadian peristiwa ini berlaku? Di mana? Ada suara berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Pernah kan? Di mana? Kalau Anda dapat jawab ini, saya bagi kamu 1 paket biskuit. Ada? Ada jawaban? Oh. Perkataan suara dari awan ini pernah kita dengar selepas Yesus dibaptiskan. Roh Kudus turun ke atas Yesus daripada umpama burung merpati, dalam bentuk burung merpati. Dan suara di awan berbunyi, "Inilah anak yang kukasihi." Hanya ayat itu saja. Tetapi di dalam Markus pasal 9 ayat 7 ini, yang uniknya ialah suara dari awan itu berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengarkanlah dia. Jadi Allah mau murid Yesus pada ketika itu melihat kejadian itu untuk memiliki keyakinan penuh bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi. Yesus adalah anak Allah yang dikasihi. Yesus adalah anak manusia yang datang ke dalam dunia menjadi pengantara di antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus itu. Maka Allah berkata, dengarkanlah dia. Saudara, hari ini ayat ini ada pada kita. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara, apakah kita mendengar apa yang Yesus katakan pada hari ini? Saudara, saya ingin kongsikan. Selepas 1 minggu, saya betul-betul ikut tuarahan duduk di rumah kunun. Apalah saya buat di rumah? Habis saya cuci kipas lah, bersih dapur lah. Banyak kerja yang saya buat. Kasih kemas rumah lah. 1 minggu tidak keluar, langsung saya tidak keluar. Tapi sudah pada minggu yang seterusnya saya mulai sudah, aku bilang penat pula duduk di rumah saja. Kemudian saya mulai berpikir, ada sesuatu yang datang pada saya. Dia kata, bagus saya tanya jemaat. Jadi saya setiap pada hari Minggu pertama, saya chat beberapa jemaat lah, pemimpin, jemaat-jemaat, tanya, apa kabar kamu? Perkataan yang saya gunakan, sehatkah kamu sekeluarga? Bagi Anda yang menerima WhatsApp saya, Anda tahu kan? Sehatkah kamu sekeluarga? Dan soalan yang kedua saya tanya, ada bakalan dapur kan di rumah? Pada masa ini, saya teringat seorang pribadi.
Iya, ada makanan kasih kawan ini ya. Kata siapa? Tidak lain tidak bukanlah pribadi yang saya sentiasa jaga beberapa tahun ini, yaitu Alfredo. Kemudian tanpa tanya, saya tidak pergi tanya Alfredo, saya tidak tanya keluarganya. Kemudian saya mau cabar EJK beliau. Dan saya post di EJK beliau. Saya kata, bolehkah kamu bantu Alfredo? Saya senaraikan bahan barang yang perlu mereka sediakan. Dan kemudian Eldrin meresponi. Dan Henry meresponi, Melvin juga. Dan mereka, saya berpikir mungkin besok lusa mereka bertindak. Tapi Eldrin kata, sekarang saya pergi Rev. Mereka terus ambil tindakan segera. Daripada kejadian itu, saya berpikir, mesti ada lagi jemaat lain yang ada masalah ini, tidak ada makanan di dapur. Dan saya cari lagi. Saya teringat kepada 3 orang adik-beradik, di mana bapaknya adalah seorang pengawal keselamatan. Dan ya, karena tiada kad pengenalan, maka bukan senang untuk bekerja. Dan masa MCO ini, PKBD, tidak boleh bekerja kan. Kemudian saya berpikir, mesti ada cara untuk membantu mereka. Dan daripada sana, saya menyenaraikan beberapa senarai dengan iman. Saya tiada duit, dengan iman saja. Dengan iman, saya berkata, saya ingin bantu mereka untuk mendapatkan beras, makanan asas lah, telur, minyak, tepung, gula, minuman, kopi Kamiloka. Ini saya punya iman saya lah, belum saya buat tindakan. Untuk Alfredo sudah bergerak, sudah mulai bergerak, nampak sudah tindakan. Dan daripada sana saya berkongsi dengan beberapa orang. Mereka reply ke tak reply, mereka diam saja, tidak apalah. Mungkin orang tengah berdoa, tidak boleh diganggu. Kemudian ada satu orang respon. Dan dia kata, Reverend, saya mau mulakan. Sebenarnya saya pun ambil tindakan, memulakan, meletakkan iman uang untuk rencana itu. Jadi kemudian ada lagi beberapa orang respon. Dan Reverend, ini saya kirim dan ulang. Maka dengan demikian, peringkat pertama kita berjaya menghantar 10 pada 10 buah keluarga. Itu yang pertama kami lakukan. Jadi saya berkongsi dengan rekan-rekan yang lain, apakah kita ada pikiran untuk menghantar bekalan makanan kepada orang lain. Daripada semua itu kan, dari semasa ke semasa, satu hari saya melihat satu post dalam Facebook mengatakan bantuan tidak sampai. Dan ada ramai ibu tunggal di kawasan itu. Saya berpikir bagaimanakah membantu mereka. Dan kemudian saya bertanya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Siapakah yang boleh membantu? Dengan iman, saya menghubungi orang itu. Dan orang itu bukan orang Kristen, orang agama sebelah kita. Dan dalam keadaan terdesak, mereka perlukan makanan oleh karena tidak ada uang di tangan untuk membeli makanan. Jadi daripada itu, ya sambil berdoa, sambil mencari bagaimanakah cara untuk membantu mereka. 20 keluarga yang tidak memiliki makanan. Jadi ada satu pertanyaan dari pribadi itu. Dia kata begini, Tuhan, kami ini orang Muslim. Kalau saya tahu Tuhan ini lain agama, kalau Tuhan tidak mau bantu kami pun tidak apa. Saya memahami keadaan itu. Saya menjawab orang itu, makanan bukan ditentukan oleh agama. Makanan tidak ditentukan apakah agama kita. Nah,
Tiga murid Yesus yang dibawa untuk melihat Yesus dimuliakan. Apa tindakan kita hari ini untuk memberitahu orang-orang di sekitar kita siapakah Yesus itu? Untuk memberitahu orang lain tentang Yesus yang telah membawa kemenangan kepada kita. Dan saya jawab orang itu, saya kata, kalau kamu sudi terima bakalan dapur daripada orang Kristen, kami akan sedia hantar. Pada masa itu belum ada apa-apa. Apapun tiada, bakalan pun tiada, duit pun tiada. Saya berkata demikian dengan iman. Dan dia kata, Tuhan, saya terima apa saja yang kamu bagi. Oleh karena Tuhan sudah berkata demikian, saya mau terima. Dari sana bermula, dan apabila berlaku begitu, mula perlahan-perlahan melihat bagaimana gerakan Tuhan. Ya, memang kita kata, duduk di rumah, jauhkan ini. Tapi dalam masa yang sama, saudara-saudara di sekeliling kita sedang mengalami kesusahan. Dan apa yang Yesus kata di sini ialah bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan Tuhan menaruhkan dalam hati saya bahwa lihatlah orang yang memerlukan. Lihatlah orang yang memerlukan di sekitar kita. Jadi daripada itu, saya dengan seorang guru mula mencari, membeli, mengatur, dan menguruskan. Dan kemudian kita mengantar pada mereka bakalan dapur yang mereka perlukan. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus sudah memperlihatkan, dimuliakan, dan Petrus, Yakobus, Yohanes telah menyaksikan. Dan melalui iman mereka, hari ini kita secara iman yakin akan perkara itu berlaku benar. Maka kita tidak berhenti di situ. Maka kita perlu meneruskan untuk menyaksikan, untuk mengungsikan kepada orang lain yang belum percaya tentang Yesus Kristus. Bukan itu saja, saya mengambil peluang untuk bersaksi kepada ramai keluarga yang dibantu ini. Cerita tentang 5 roti 2 ikan. Banyak saya gunakan cara untuk mengungsikan kepada mereka. Bagaimana kita melihat berkat dari pandangan sudut kita yang percaya pada Yesus kepada mereka. Jadi puji Tuhan, kami sangat bersyukur kebaikan Tuhan terus menerus. Sehingga hari ini, semasa saya buat recording ini 15 April, kita telah mengantar sebanyak 140 keluarga. 140 bekalan makanan kepada keluarga. Dan daripada hal itu, kita juga menyaksikan, mengungsikan tentang kebaikan Yesus dalam hidup. Jadi saudara, apa yang kita dapat daripada pembelajaran kita? Apabila Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkan dia. Bagaimana kita menjadi seperti Yesus dalam mengenapi amanat agung dan mentaati perintah agung di dalam dan di luar sana? Bagaimana kita mengaplikasikan itu? Apakah kita hanya duduk dan diam berdoa dan kita sendiri mengalami hadirat Tuhan? Atau apakah kita perlu mengambil tindakan untuk mengungsikan? Kalaulah benar Yesus menyatakan perkara ini pada kita, dan dia menggerakkan hati kita untuk melakukan. Lihat jiran kiri kanan kita, lihat jiran kita kiri kanan kita, apakah mereka memerlukan bantuan? Saudara,
Yesus mempunyai message kepada kita. Jadi marilah kita menanggapi message Yesus itu. Itu yang pertama. Poin yang kedua ialah kekuasaan Yesus. Selepas peristiwa Yesus dipelihara ke atas gunung, mereka turun pulang. Dan semasa pulang sampai di destinasi mereka melihat kerumunan orang ramai. Di antara 9 murid Yesus yang lain dan juga dengan ahli Taurat yang sedang berdiskusi akan sesuatu. Sehingga Yesus bertanya apakah diskusi mereka. Murid Yesus tidak menjawab, ahli Taurat pun tidak menjawab, tapi ada salah seorang bapa telah bersuara, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Jadi bapa ini menceritakan penderitaan yang dihadapi oleh anak itu. Sehingga anak itu sentiasa dicederakan oleh roh yang ada pada dia. Oleh sebab itu bapa itu membawa anak ini berjumpa dengan murid-murid Yesus, 9 murid itu, untuk meminta agar anak ini dilepaskan daripada kerasukan roh yang jahat itu. Ini karena Yesus pernah melakukan penyembuhan dalam Markus pasal 7 ayat 31 hingga 37. Namun kali ini sangat berbeza. Peristiwa yang hampir sama tetapi ada perbezaan di mana sebelum itu 3 murid Yesus bersama dengan Yesus di gunung melihat Yesus dipermuliakan, melihat Yesus bertukar wajah, melihat Yesus berubah, melihat satu kejadian yang luar biasa. Dan kali ini berada di hadapan ahli Taurat dan orang-orang lain. Sedangkan semasa perjalanan mereka turun, Markus 9 ayat 9, Yesus berpesan pada mereka, pada 3 murid itu, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum anak manusia bangkit daripada antara orang mati. Yesus sudah bagaimana? Jangan kasih tahu orang apa yang sudah berlaku. Pada kejadian ini, kesinambungan di antara peristiwa yang pertama di gunung dan peristiwa kerasukan itu, Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah Allah Mesias yang telah dinubuatkan dalam Yesaya 53. Dan dalam ayat ini juga, dalam peristiwa ini juga, dia menyatakan bahwa dia memiliki kuasa dan dia mengawal segala sesuatu. Anak muda ini mengalami pemulihan. Anak muda ini dilihat oleh orang ramai. Kalau tengok Markus 9 ayat 26b, anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata ia sudah mati. Namun peluang Yesus sendiri untuk memberitahu kepada orang ramai, termasuk ahli Taurat yang ada di situ, bahwa dia boleh memulihkan karena dia adalah Allah yang berkuasa. Jadi Yesus memulihkan kehidupan anak muda yang menderita ini, dan oleh karena roh yang membisukkan dia. Ayat 27, tetapi Yesus memegang anak itu dan membangunkan ia, lalu ia bangkit berdiri. Di dalam cerita peristiwa yang kedua ini, sebaik saja Yesus pulang daripada peristiwa dipermuliakan di gunung, ada 3 perkara yang kita boleh lihat di sini. Yang pertama ialah keadaan yang berlaku kepada 9 orang murid dan bapa kepada anak muda ini. Bapa anak muda ini membawa anaknya untuk dilepaskan, tetapi tidak berjaya dilepaskan. Maka Yesus menyatakan kekecewaan kepada 9 murid Yesus ini, karena mereka kurang beriman, kurang percaya. Yang pertama. Yang kedua, Bapa ini juga mengalami kekurangan iman dan tidak percaya. Dalam Markus 9 ayat 24 dia kata,
Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara dalam keadaan yang terdesak, yang tak percaya pun boleh cakap saya percaya, tapi sebenarnya tidak percaya. Ya, dalam kerja menghantar bekalan makanan ini, banyak perkara yang timbul berlaku. Ada satu kejadian yang menarik dan peluang saya untuk bersaksi. Ada seorang pribadi ini menghubungi saya dan saya tanya, dari mana kamu dapat nomor telepon saya? Dia kata dari sepupunya. Saya tanya, siapa sepupunya? Dia tidak mau bagi tahu. Saya bilang, siapa sepupu kamu? Kali yang ketiga saya tanya, terus dia marah saya. Haya, dia bilang. Terus saya kata, kamu marahkah? Terus dia diam sejenak. Terus dia bilang, kalau kamu marah, saya tanya soalan ini, indahlah saya dapat tolong kamu. Saya bilang. Terus dia kata, sepupu saya yang bernama ini, bernama E. Kemudian saya hubungilah yang bernama E itu. Apakah kamu ada bagi nomor saya dengan sepupu kamu ini? Jadi pribadi E itu kata, tidak, saya tidak kasih. Mengkali suami kamu yang kasih. Suami saya juga tidak kasih. Macam mana dia dapat tahu nomor saya? Terus saya tanya lagi pribadi B. Dari mana kamu dapat nomor saya ya? Sebab pribadi E ini cakap dia tidak tahu. Terus dalam keadaan yang terdesak, dia kata, saya hanya pakai nama dia untuk dapatkan bantuan. Saya bilang, saudara, kamu tidak boleh buat demikian. Nanti namanya dipakai. Dan orang lain, sepupu, ipar sepupu yang lain juga akan pakai nama yang sama. Sedangkan mereka tidak berbuat demikian. Begini, saya minta kamu kasih tahu dia dan minta maaf karena pakai nama dia. Terus dia jawab, nantilah saya buat. Saya cakap, bagus kamu buat sekarang sebelum saya teruskan. Ya, dalam keadaan terdesak, buatlah. Dia terus chat dengan sepupunya ini. Dan saya kata, sudah, mana buktinya? Dia kasih tunjuk buktinya bahwa dia sudah. Kemudian saya rujuk pada pribadi E. Dia kata, ya, pribadi B sudah minta maaf dan saya sudah maafkan. Saudara, mungkin perkara begini remeh, mungkin kena apalah rebenti ini terlampau pula ketat. Terus saya cakap dengan pribadi B, berkat makanan ini bukan dari kita, bukan juga dari saya, tetapi dari Tuhan. Tuhan yang sediakan berkat ini. Untuk pengetahuan kamu, saya kata, ini bantuan dari orang-orang Kristen di Sendekan. Jadi, kalau kita ada perselisihan faham, kita tidak dapat menikmati berkat itu dengan baik. Sebab menurut pengajaran agama saya, ada cerita tentang 5 roti 2 ikan. Dan saya katakan 5 roti 2 ikan boleh bagi makan kepada 15.000 orang. Lebih kurang. Saya bilang, bagaimana itu terjadi? Nah, saya bilang, maka kita yang menerima berkat itu tidak harus ada persengketaan. Tidak harus ada penipuan dalam menerimanya. Apabila kita suci murni hati kita, maka Tuhan sanggup memelimpahkan berkat kepada kita. Itu yang saya katakan kepada pribadi B. Itu oleh sebab itu saya minta, saya bilang sama pribadi B, kalau ada persengketaan, persisian paham, terpakai nama sepupu-sepupu untuk dapatkan sesuatu, itu tidak baik. Maka harus diperdamaikan. Dan kemudian barulah kita dapat menikmati
berkat itu dengan baik. Saudara, selepas kejadian pribadi itu minta maaf dengan pribadi B, minta maaf dengan pribadi A, satu panggilan datang kepada saya mengatakan bahwa orang itu mau membantu menderma bekalan makanan untuk 20 keluarga. Satu orang telepon, dia kata, Reverend, saya mau memberkati 20 keluarga. Anda lihat itu. Oh, ini bukan main-main, betul-betul berlaku. Saya sendiri mengalaminya. Dan saya beritahu kepada pribadi B, nah, sebaik saja kamu minta maaf, melepaskan perdamaian persengketaan itu, ada orang mau tolong 20 keluarga. Itulah kadang-kadang kalau kita boleh kata, saya percaya, kalahkan ketidakkepercayaan saya. Jadi melalui usaha mengantar bekalan makanan ini, saya tidak putus-putus untuk mengungsikan apakah arti berkat Tuhan dalam konteks Kristen kepada mereka yang tidak percaya, yang belum percaya. Karena dalam Markus 9 ayat 23 berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lihat dua ayat ini. Markus 9:23 kata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan dalam Ibrani 16 kata, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya kongsikan juga kepada penerima bantuan di Segaliut, 6 keluarga. 3 hari tidak makan, anak hanya minum air kosong, air perigi saja yang anaknya baby 3 bulan baru lahir minum. Dan mula mengeluh dan saya kata, jangan mengeluh, berdoa, Tuhan akan hantar makanan. Karena dalam proses itu kami sedang atur makanan untuk mereka 6 keluarga. Dan saya kata, dalam pengajaran agama kami tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya bilang, saudara, kami percaya Tuhan kami hidup dan Dia mendengar setiap keluhan dan doa orang-orang yang percaya. Nah, inilah buktinya. Apabila kita percaya bahwa Yesus ada dan Yesus memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, dalam musim COVID-19 ini tidak hanya kita, sememangnya kita berdatang berlutut berdoa kepada Tuhan. Tapi dalam masa yang sama kita berdoa, bagaimanakah kita membawa orang yang tidak percaya kembali kepada Tuhan. Ya, kalau di China, orang Wuhan, orang China balik pergi gereja lah. Jadi konteks kita bukan semua orang Cina di sini. Ada ramai orang yang belum percaya, khususnya agama kita sebelah, untuk menjadi percaya kepada Allah yang benar, Allah yang hidup. Allah yang benar, Allah yang hidup adalah milik kita. Dia berkata, kita milik Dia. Bukan kita milik kita. Kita milik Allah. Allah memiliki hidup kita. Maka kita harus kekalkan kepercayaan kita kepada Yesus sebagai Allah yang berkuasa. Jadi 2 perkara ini yang kita sudah pelajari tentang kemuliaan. Yesus menyatakan kemuliaannya, memperlihatkan pada 3 muridnya. Sehingga hari ini kita yakin dan percaya Yesus adalah Allah yang benar. Dan melalui kejadian kerasukan itu, Yesus menegaskan sekali lagi
tentang kepercayaan yang harus ada pada kita. Kepercayaan iman yang harus ada pada kita. Dan bagi orang, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa COVID-19 ini, untuk saya secara pribadi, saya dikuatkan bagaimana Tuhan memakai kita untuk menyatakan tentang kemuliaan dan kekuasaan Allah di antara orang di kiri dan kanan kita. Jadi saya sangat mendorong kita semua untuk terus berharap dan bersandar kepada Yesus karena Dia benar. Kata-katanya benar. Peristiwa yang berlaku benar walaupun kita tidak pernah melihat dengan mata kasar kita. Namun apa yang kita lihat hari ini ialah bagaimana Yesus itu sedang bekerja di dalam hidup kita. Bagaimana Yesus itu sedang memanifestasikan dirinya dalam diri kita. Kitalah yang akan membawa berita, cerita, peristiwa yang telah berlaku kepada Yesus dalam Markus pasal 9 kepada orang yang tidak percaya. Jadi saya mendorong jemaat BM, lihat kiri kanan kita. Kita berdoa beriman bahwa COVID-19 ini akan dikalahkan. Kita sudah menang mah. Yesus sudah menang di atas kayu salib. Kita sebenarnya menang sudah. Tapi apakah yang Yesus mau kita lakukan sementara kita di dalam keadaan ini? Bukan senang. Saya tahu fase yang ketiga ini susah untuk kami bergerak. Karena banyak polis meronda. Tidak ada cara. Dan boleh dikatakan hampir setiap hari sekurang-kurangnya 10 hingga 20 keluarga meminta pertolongan. Bisa berdoa agar Tuhan buka jalan. Apakah cara untuk kami terus menghantar bekalan makanan? Namun baru tadi sebelum saya berkhotbah ini, ada seorang pribadi sedia membantu, dan pribadi ini bukan orang Kristen. Tuhan pakai malaikat ini untuk mengirimkan pada barang makanan kepada keluarga-keluarga lain. Dan pribadi ini ada surat pelepasan dari polis untuk menghantar bekalan makanan. Ya, Tuhan itu indahlah. Betul-betul hiduplah. Dalam kekurangan, dalam kami tidak memiliki uang, Tuhan hantar uang. Dalam keadaan kami juga mengalami kesusahan untuk mencari bekalan beras dan segala sesuatu, Tuhan sediakan. Dan pada masa kami runsing untuk menghantar makanan-makanan ini kepada orang yang memerlukan, Tuhan hantar orang-orang yang tidak percaya untuk mengantar. Untuk apa? Supaya mereka percaya bahwa Allah itu hidup dan berkuasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau benar. Firman Tuhan ini hidup. Bukan hanya kami baca, kami renungkan, kami doakan, tetapi yang hidup di dalam tindakan kehidupan kami. Bapa, saya berdoa kepada seluruh jemaat yang mendengar khotbah pada hari ini. Engkau berbicara di dalam hati mereka. Apakah yang mereka harus lakukan? Engkau ada panggilan tertentu kepada mereka, khususnya untuk memberitakan berita kemuliaan dan kekuasaan Yesus kepada orang yang tidak percaya. Karena Allah berkata dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya berdoa agar seluruh jemaat BM melihat kiri dan kanan
orang-orang yang tidak percaya di sekeliling mereka. Dalam saat kesukaran ini, ya benar sukar, tetapi tidak menghentikan kami untuk memberitakan berita tentang Allah hidup melalui penyataan kasih. Ya Tuhan, makanan yang kami hantar tidaklah sebanyak mungkin, tetapi kami percaya akan peristiwa 5 roti 2 ikan yang boleh memberikan 5.000 orang lelaki makan. Dengan iman kami percaya bahwa melalui tindakan ini kami boleh memberitakan tentang Yesus adalah Allah yang berkuasa dan hidup benar dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam sesi doa syafaat ini saya ingin mengajak jemaat berdoa 3 perkara doa. Pertama, kita berdoa agar kita meningkatkan tahap pertobatan di hadapan Tuhan melalui sesi doa kita masing-masing. Dan kita mau mengangkat semua aktiviti yang tidak bermoral yang berlaku di atas tanah ini, Malaysia, Sabah, Sandakan ini dilepaskan. Pertama. Yang kedua, saya ingin membawa kita berdoa untuk kerajaan, mana-mana kerajaan di dunia ini yang sedang mencari jalan melawan COVID-19. Tuhan temukan vaksin untuk menghapus virus ini. Beri hikmat kebijaksanaan untuk mengurangkan, mengawal, dan memantrasnya. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk orang-orang kelaparan akibat ketiadaan uang untuk membeli makanan, agar belas kasihan Tuhan diturunkan ke atas mereka. Dan kita berdoa supaya orang-orang Kristen yang percaya dapat bangkit untuk membantu orang kiri dan kanan mereka, jiran tetangga mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati, terutamanya Bapa dalam kami memohon untuk negara kami Malaysia dibersihkan, dipulihkan dari semua tindakan aktiviti yang tidak bermoral, khususnya perdagangan manusia yang giat berlaku melalui pelacuran, pembuangan bayi, penagihan dada, syabu di antara semua orang-orang yang ada di Malaysia. Kami bersyukur karena kami mendapat berita bahwa wang yang diselewengkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, Kerajaan Amerika telah memulangkannya kepada Kerajaan Malaysia. Bapa, kami berdoa Tuhan, kami dengan kerendahan hati mau bertobat daripada semua aktiviti yang tidak berfaedah ini. Ya Bapa, pulihkan, bersihkan tanah kami, sucikan daripada segala roh-roh yang berasal daripada si jahat yang telah membuatkan seluruh penduduk Malaysia ini tersasar dalam hidup mereka, tidak menjadi takut kepada Tuhan, tetapi lebih melawan Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak menentu. Begitu juga dengan aktiviti LGBT yang semakin giat berlaku di tanah ini. Kami mohon Bapa, pertobatan ke atas mereka, ampunilah mereka karena mereka memutarbelitkan pandangan mereka. Namun kami berdoa supaya semua orang-orang yang mengamalkan homoseksual ini kembali kepada jalan kebenaran. Kami mohon Bapa untuk semua orang-orang Kristen di seluruh negara ini, di Malaysia, Sabah, dan di Sandakan ini akan terus meningkatkan tahap pertobatan mereka seperti Ayub yang sanggup mengerjakan korban penghapus dosa untuk anak-anaknya. Dan kami berdoa Bapa agar Engkau mengampuni setiap orang-orang yang melakukan kejahatan ini. Dan Bapa, kami berdoa agar ada kemenangan yang kami dapat apabila melawan penyakit ini. Yang kedua, kami berdoa untuk mana-mana kerajaan dunia. Ramai orang di dunia ini mengalami kesusahan akibat penyakit COVID-19 ini. Banyak orang sudah mati. Banyak keluarga yang sedang menderita saat ini. Bapa, kami berdoa untuk kerajaan-kerajaan, pemerintah-pemerintah. Ya Tuhan, lepaskan mereka daripada keangkuhan mereka
tetapi mereka berbalik kepada Tuhan untuk mendapatkan hikmat kebijaksanaan, untuk mengurangkan, mengawal, dan membantras virus COVID-19 ini. Bapa, kami berdoa Tuhan agar kerajaan mengambil berat tentang keperluan rakyatnya, ekonomi rakyat, dan juga keadaan yang berlaku pada masa ini. Kami berdoa Bapa, Engkau memberikan kami penemuan vaksin yang boleh membawa penyembuhan. Kami percaya vaksin ada di tangan-Mu. Apabila orang berbalik kepadamu, Engkau akan memulihkan tanah ini, akan memberikan kemakmuran pada tanahnya. Kami berdoa Tuhan, supaya seluruh manusia ciptaan-Mu dalam dunia ini kembali kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa khusus untuk orang-orang yang sedang kelaparan, orang-orang yang sedang tiada makanan akibat ketiadaan uang, disebabkan tidak ada pekerjaan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk belas kasihan-Mu diturunkan ke atas mereka untuk memperoleh makanan melalui saluran-saluran seperti saluran kerajaan, pengagihan yang adil dan saksama. Malah juga kami berdoa agar ada orang-orang yang mampu, terutamanya orang-orang Kristen yang mampu untuk menyalurkan sumbangan kepada orang-orang kelaparan. Bapa, kami berdoa Tuhan pada setiap orang yang mengusahakan menghantar bekalan makanan kepada orang kelaparan ini, agar mereka dijauhkan daripada wabak. Mereka dilindungi apabila mereka menghantar makanan kepada orang kelaparan. Bapa, kami mohon ya Tuhan, dalam saat kami berhenti sejenak dalam semua perkara dalam kehidupan kami berdoa perlindungan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Seperti dalam Mazmur 23, wah Engkaulah gembala kami. Apabila kami bersandar kepada Engkau, kami tidak akan ada kekurangan. Kami sentiasa mengalami kelebihan, kami sentiasa mengalami jamahan dan sentuhan-Mu, sehingga kami yakin, sehingga kami melihat Allah bekerja luar biasa ke atas tanah bumi ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa untuk semua orang yang sakit, semua pesakit COVID-19, semua pesakit yang lain yang ada di hospital saat ini, di pusat ICU, malah juga di rumah warga tua, di dalam penjara. Ya Tuhan, pulihkan mereka, berikan mereka kesembuhan, berikan mereka kedamaian, agar mereka mengalami jamahan Yesus terus-menerus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau saja yang kami tinggikan, Engkau saja yang kami muliakan. Segala sesuatu yang sudah berlaku dalam kehidupan kami adalah milik Yesus sendiri. Berkat Tuhan yang kami terima adalah berkat daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, mengasihi dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Sebagai lagu kesyukuran kita, mari kita menyanyikan bersama Ku Diberi Kuasa.